Hey semua, kapal pengangkut kini dibuat seefisien mungkin. Ukuran kapal diperbesar sehingga bisa memuat berbagai macam barang dalam jumlah besar dan dapat dikendalikan dengan lebih sederhana. Namun, di balik segala kecanggihan itu semua, resiko akan selalu datang menghantui. Well, kali ini kita akan membahas deretan kecelakaan kapal kargo dengan kerugian terbesar yang pernah ada. Stay tune! MV Ever Given. Kapal kargo raksasa ini terjebak di terusan Suez, Mesir dan melumpuhkan perdagangan dunia selama hampir seminggu. Kapal MV Ever Given seberat 200.000 ton terjepit melintang akibat badai pasir pada 23 Maret 2021. Sehingga memicu upaya besar-besaran selama 6 hari oleh personel Mesir dan petugas khusus penyelamatan internasional untuk melepaskannya. Kapal dengan panjang 400 meter dan lebar 59 meter ini menutup jalur vital Asia ke Eropa sekaligus 10% perdagangan maritim seluruh dunia. Menurut perhitungan, dunia merugi hingga 400 juta dolar atau setara 5,6 triliun rupiah per jam karena terdamparnya kapal. Otoritas Mesir memutuskan menahan kapal dan meminta Soki Senkaisa, pemilik Ever Given, untuk membayar kompensasi hilangnya pendapatan kanal, biaya penyelamatan sekaligus kerusakan terusan. The MSC Napoli. Pada Januari 2007, MSC berlayar melalui Selat Inggris dalam rute dari Belgia ke Afrika Selatan. Kapal berukuran 276 meter dengan berat 62.000 ton mengalami keretakan dan kemasukan air akibat bertahan dalam cuaca buruk. Kapal ini diketahui membawa 2.300 kontainer berisi bahan peledak, obat terlarang, mesin mobil, pupuk, kopi, wine, vodka, dan sekitar 3.800 ton minyak. Sehingga ketika angin besar menyebabkan kerusakan, awak kapal tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan kapal tenggelam begitu saja karena itu akan menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah. Awak kapal pun mengirimkan panggilan darurat saat berhenti di lepas pantai Brittany, Prancis, dan sejumlah 26 anggota berhasil dievakuasi ke tempat yang aman. Angin yang terus berhembus membuat Napoli tidak mungkin berlindung di sepanjang pantai Prancis dengan rencana awal menariknya ke perairan Inggris, yakni ke pelabuhan Portland di lepas pantai selatan Dorset. Namun, karena resiko tenggelam terlalu besar dan perjalanannya terlalu jauh, kapal ini pun akhirnya didamparkan di Lyme Bay. Dalam upaya tersebut, sebanyak 114 kontainer masih jatuh dari dek kapal dan 80 diantaranya terdampar di Inggris. Butuh 2,5 tahun untuk membongkar, membersihkan, dan menyelamatkan barang berharga dari MSC Napoli. Secara total, biaya bencana yang ditanggung pemerintah Inggris lebih dari 120 juta pound atau setara 2,2 triliun rupiah. MV Rina.
Pada 5 Oktober 2011, sebuah kapal kontainer Rina sepanjang 224 meter menghantam gugus bebatuan Astrolabe Reef di Bay of Plenty, Selandia Baru dengan kecepatan sekitar 17 knot saat berlayar menuju Tauranga. Akibatnya, kapal kandas dan terdampar selama berbulan-bulan di sana. Muatannya hancur dan pecah, seperti bahan kimia dan bahan bakar menyebarkan dan menimpa terumbu karang yang menimbulkan polusi air laut yang parah. Petugas penyelamat berusaha keras untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Astrolabe Reef sendiri terkenal dengan deburan ombak yang sangat keras, di mana akhirnya Rina terbelah menjadi dua pada Januari 2012. Untuk penyelamatan tidak ada pilihan lain kecuali dengan cara membongkar bangkai kapal di atas karang tersebut. Akibat dari insiden ini, sekitar 350 ton bahan bakar minyak tumpah dan mengotori laut, serta hilangnya sejumlah besar kontainer kargo. Perdana Menteri Selandia Baru mengatakan bahwa kecelakaan kapal itu sebagai sebuah bencana maritim terburuk dalam sejarah negara. Kerugian yang ditanggung oleh pemerintah Selandia Baru mencapai 700 juta dolar atau setara 10,5 triliun rupiah. Meskipun sebagian besar bangkai kapal Rina telah berhasil dipindahkan selama operasi penyelamatan yang rumit, namun sebagian dari bangkai kapal Rina yang tidak bisa diangkat dan hingga saat ini tetap berada di terumbu karang.